Agus Muscinda Saat. Agus Muscinda Saat lahir di Filipina pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 1905. Ayah Dasaad merupakan seorang pengusaha asal Manggala, Lampung, dan ibunya berasal dari Moro, Filipina. Dasaad setelah lulus pendidikan sekolah dasar melanjutkan di Sekolah Dagang Singapura pada tahun 1922. Pada tahun 1924 sampai 1934, Dasaad menjadi pemimpin organisasi penjual Surabajace Sigareten Fabrik. Pada tahun 1930-an, Dasaad terjun ke bisnis perkapalan dan kemudian menjadi importir alat-alat manufaktur. Pada bulan Agustus tahun 1941 sampai 1943, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Sangkai Kota Khusus Jakarta. Dasaad tampil sebagai Ketua Komisi Pemungutan Suara BPUPKI untuk memilih bentuk negara yang akan didirikan. Dasaad juga duduk sebagai anggota panitia Bun Kakai atau Keuangan dan Perekonomian BPUPKI. Dasaad, Hashim Ning, dan Rahman Tamin dikenal sebagai pelasu kopor, pengusaha pribumi Indonesia. Pada dekade 1950 sampai 1960-an, mereka adalah pengusaha sukses di Indonesia. Dasaad meninggal pada tanggal 11 bulan November tahun 1970 pada umur 65 tahun. Agraris. Agraris artinya adalah bersifat pertanian, kegiatan ekonomi yang berfokus pada bidang pertanian. Agresi. Agresi adalah penyerangan suatu negara kepada negara yang lainnya. Agresi militer Belanda pertama. Pada tanggal 20 Juli tahun 1947, Van Mook menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil perundingan Linggarjati. Pada tanggal 21 bulan Juli tahun 1947, Belanda melancarkan agresi militer Belanda pertama, yaitu operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia sampai tanggal 5 Agustus 1947. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Fokus serangan tentara Belanda di 3 tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran utama adalah daerah perkebunan tembakau. Di Jawa Tengah, mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah yang terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula. Agresi militer Belanda pertama ini, Belanda mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Spesial Troepen atau KST, dipimpin oleh Westerling, dan pasukan Para 1 dipimpin oleh Kapten C. Sisselar. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu Persetujuan Linggarjati. Atas permintaan India dan Australia, pada tanggal 31 Juli 1947, masalah agresi militer Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB. PBB merespon dengan mengeluarkan resolusi pada tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya adalah menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. Pada tanggal 17 Agustus 1947, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan gencatan senjata.
Agresi militer Belanda kedua. Agresi militer Belanda kedua dikenal juga dengan nama Operasi Gagak atau Operasi Kray, terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Agresi militer Belanda kedua dimulai dari penguasaan pangkalan udara Maguwo dan menguasai ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Kabinet mengambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal agar dekat dengan Komisi 3 Negara, sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan. Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya tertangkap. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Agresif. Agresif artinya bersifat menyerang. Agresor. Agresor adalah orang atau negara yang menyerang pihak lain. Agus Salim. Haji Agus Salim lahir dengan nama Masyudul Haq di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda pada tanggal 8 Oktober 1884. Ayahnya bernama Sultan Salim, bergelar Sultan Muhammad Salim, dan ibunya Siti Zainab. Ayahnya adalah seorang jaksa kepala di Pengadilan Tinggi Riau. Agus Salim sekolah di Europese Leger School atau ELS, kemudian dilanjutkan ke Hoger Burger School HBS di Batavia. Ketika lulus, ia berhasil menjadi lulusan terbaik di HBS se-Hindia Belanda. Setelah lulus, Agus Salim bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri. Pada tahun 1906, Agus Salim pergi ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja di konsulat Belanda. Agus Salim menjadi jurnalistik sejak tahun 1915 di Harian Neraca sebagai redaktur 2. Setelah itu diangkat menjadi ketua redaksi. Agus Salim akhirnya menjadi pemimpin harian Hindia Baru di Jakarta, kemudian mendirikan surat kabar Fajar Asia. Agus Salim kemudian menjadi redaktur harian Mustika di Yogyakarta dan membuka kantor Advice and Informative Bureau Penerangan Umum atau AIPO. Pada tahun 1915, Agus Salim bergabung dengan Sarekat Islam dan menjadi pemimpin kedua di Sarekat Islam setelah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Pada tahun 1921, Agus Salim menjadi anggota Volksrat. Agus Salim kemudian menjadi anggota Panitia 9 BPUPKI yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1947, Agus Salim menjabat Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahrir kedua sampai tahun 1946 dan kemudian melanjutkan menjadi Kabinet 3. Di tahun yang sama, ia juga menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Amir Syarifuddin. Pada tahun 1948, Agus Salim menjabat Menteri Luar Negeri Kabinet Hatta. Di antara tahun 1946 sampai 1950, ia laksana bintang cemerlang dalam pergolakan politik Indonesia. Pada tahun 1952, Agus Salim menjabat ketua di Dewan Kehormatan PWI. Pada tahun 1953, ia mengarang buku dengan judul Bagaimana Takdir, Tawakal, dan Tauhid Harus Dipahamkan. Agus Salim meninggal dunia pada tanggal 4 November 1954 di Rumah Sakit Umum Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Haji Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui keputusan Presiden nomor 657
tahun 1961. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video yang berikutnya. Tetap di channel Gudang Baca.